Seumur hidup aku ini yang pertama, pintu hatiku diketuk oleh dua wanita, punya ciri selama ini ku cari. Berbeza wajah, ayunya tetap asli. Bila ku pilih di sana, apa kata di sini? Bila ku pilih di sini, apa kata di sana? Mungkinkah aku pilih keduanya? Berbagi cinta seadil-adilnya. Sungguh ku merasa resah untuk menilai sesuatu yang indah. Namun ku ada pepatah yang aku gubah, dan di sana hanya menanti. Terlihat jelas di mataku, kasih tak keluar terhadap aku. Sanggup mendengar kata putusku, walau ku tahu engkau setia. Dan di sana hanya menunggu. Terlihat jelas di mataku, hanya berbagi lewat nota, hanya berbagi lewat kata. Namun ketabahanmu menawanku. Ku terima satu nota, ringkas tulisannya. Dia bersedia undur diri dan memaafkanku. Katanya anggap ini satu mimpi yang datang sekadar untuk menguji. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di dalam channel saya Firman Aditya 37. Saya mengucapkan selamat hari raya Lebaran ya. Hari raya Idul Fitri bagi yang merayakan, bagi umat Islam. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata dan perbuatan. Kami sekeluarga, keluarga besar, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah, baik di media sosial ataupun secara langsung, mohon dimaafkan. Ya, walaupun lebarannya berbeda-beda, mungkin ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Kita harus saling menghormati ya, karena apapun dasarnya, mungkin ada yang dasarnya lewat aturan pemerintah, dan ada juga yang dasarnya lewat aturan organisasi. Ya, misalkan dalam aturan pemerintah identiknya dengan cara yang metode hilal ya, ataupun melihat peredaran bulan dengan teleskop. Sedangkan untuk organisasi tertentu ada yang berdasarkan hitungan matematis atau yang hisab, atau ada juga yang dengan metode keduanya, metode hilal melihat bulan di teropong dengan alat yang canggih di suatu laboratorium, juga dengan dipadukan dengan metode hisab ya, hisab ruqyat. Ada yang hilal itu sama saja dengan ruqyat ya, melihat artinya itu hilal itu artinya bulan, ruqyat itu melihat. Jadi ruqyatul hilal itu artinya melihat bulan. Kemudian ada yang metode dengan hisab atau hitungan, seperti dengan matematis, seperti di kalender Hijriah atau kalender Islam kan sudah ada ibaratnya koordinatnya ya, jelas, jadi itu matematis. Jadi walaupun ini berbeda, tetapi sebenarnya sama, karena kalau bicara versi secara dalam konteks agama Islam ya, agama Islam, karena ini konteks Idul Fitri kan konteks agama Islam itu sih
Di dalil sebenarnya yang diutamakan itu yang Ruqyatul Hilal yang diutamakan. Pada zaman Nabi yang diutamakan itu dengan melihat bulan secara langsung. Karena apakah pada waktu Nabi itu uh, belum ada metode hisab atau ruqyat? Sebenarnya sudah ada. Karena setelah Rasulullah Nabi Muhammad hijrah itu kan Rasulullah kan di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun ya. Itu kan setelah hijrah kan Rasulullah masih hidup didampingi dengan sahabat seperti Abu Bakar, Umar. Itu sudah Rasulullah dan sahabat itu sudah pakai metode hisab itu. Tapi kenapa tetap pakai metode Ruqyatul Hilal ataupun perpaduan keduanya ya? Itu karena mungkin ada efek, ada segi fadilah atau keutamaan lah ya. Mungkin dari segi akurat lebih akurat yang hisab, tapi dari segi keutamaan, mungkin keutamaan itu maksudnya apa ya? Mungkin ini ya, karena untuk menghormati alam semesta, menghormati langit, menghormati bulan sebagai ciptaan Allah ya, sebagai ciptaan Allah maka harus dihormati. Itu kan suatu pertanda juga, ada hembusan angin, ada peredaran matahari, bintang, bulan. Itu kan sebenarnya. Jadi kalau menurut hisab itu kan memang bisa untuk menghitung hari raya, untuk perubahan musim, perubahan iklim. Misalkan bagi para petani, bagi para nelayan itu metode hisab itu sangat penting karena jadi tahu ini di pantai metode hisab bulan ini jadinya angin bertiup ke arah selatan, waktunya berlayar, angin bertiup ke arah utara misalkan waktunya ke daratan. Kemudian bagi petani juga waktu hisab atau hitungan matematis pada bulan ini sampai bulan ini waktunya panen, pada bulan berikutnya waktunya menanam, begitu juga. Jadi itu sebenarnya metode hisab itu baiknya dipakai untuk yang metode non religi. Maksudnya non religi itu untuk menghitung manfaat dari dunia, misalkan tadi untuk mengetahui waktu tepat atau enggaknya pas panen, pas berlayarnya nelayan, mungkin metode pas melihat perubahan iklim dari musim semi, musim gugur, musim dingin atau musim hujan dan musim kemarau juga di Indonesia ya itu. Jadi itulah yang lebih diutamakan itu sebenarnya hisab itu untuk metode yang non religi. Maksudnya itu. Jadi Rasulullah tetap pakai metode yang hisab itu tapi diutamakan untuk yang bukan untuk menentukan hari raya. Kalau yang menentukan hari raya itu tetap Ruqyatul Hilal, melihat bulan secara langsung karena dengan teropong yang canggih ya. Itu di berbagai tempat titik tapi dipadukan dengan metode hisab, dipadukan dengan metode matematis. Jika terjadi suatu saat hilalnya tidak tampak karena mendung atau karena gerhana atau karena dengan faktor cuaca yang lain-lain lah, itu faktor pendukung hisab itu digunakan. Jadi perpaduan lah. Jadi sama-sama penting, tapi khusus untuk menentukan hari raya itu menurut saya dan menurut berbagai dalil hadis yang ada itu yang diutamakan tetap yang metode Ruqyatul Hilal, melihat bulan. Metode hisab dipakai untuk faktor pendukung jika metode hilal itu kurang sempurna. Kayak gitu. Atau perpaduan keduanya tapi tetap yang diutamakan Ruqyatul Hilal dulu baru hisab atau perpaduan keduanya. Sedangkan metode hisab praktis dan sipnya itu digunakan untuk faktor-faktor dunia, misalkan untuk tadi mengetahui perubahan iklim, cuaca, sehingga diketahui nanti daerah sini akan banjir, daerah sini enggak, daerah sini akan kekeringan, dari daerah sini angin berhembus kemana, angin muson, angin apa yang itu yang ahli geografis ya dan ahli iklim yang tahu itu. Hisab itu atau peredaran dengan kalender yang hisab yang matematis itu garis lintang, garis bujur dan lain-lain itu diperlukannya itu untuk itu hisab yang lebih utama. Sekian, mohon maaf jika ada salah dari penjelasan saya. Ya semuanya baik yang lebarannya besok ataupun Jumat ataupun yang Sabtu sama-sama baik ya. Dihormati, hanya berbeda sedikit selisih jam. Cuma menurut pribadi saya itu yang seperti itu. Silahkan teman-teman mau metode yang cara apa ya, karena berbagai Islam kan, aliran Islam di Indonesia kan berbagai aliran mazhab, ada yang Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ya. Gitu. 5 mazhabnya berbeda, itu ada 4. Alirannya juga beda-beda, yang Nahdliyin, Muhammadiyah, ada yang Salafi, Al-Irsyad, atau yang orang umum dan lain-lainnya. Orang umum ikut ulama atau berdasarkan hati nurani, akal sehat yang Bapak. Yang penting kita saling menghormati dan tidak mengganggu, saling menghargai, saling tolong menolong dalam memberi manfaat.